Skateboard berukuran mini ini tentunya tidak membutuhkan lapangan besar, namun memerlukan jemari yang piawai. Persis seperti skateboard sungguhan, olahraga jari ini terdiri dari papan, ban, truk, ring, dan roda. Trik yang digunakan pun tidak berbeda. Di era 70-an, fingerboard diciptakan untuk tidak dimainkan, hanya sebagai miniatur dan dipasarkan sebagai gantungan kunci. Kemudian berkembang menjadi olahraga jari dan mulai diminati di Indonesia sekitar tahun 2000. Walaupun kecil, hobi ini tidak mudah. Kerumitan detail fingerboard dan perangkat penunjang membuat harga fingerboard ini menjadi mahal. Namun, hal itu tidak menyurutkan perkembangan fingerboard di kalangan anak muda dunia. Bahkan fingerboard juga dikompetisikan layaknya skateboard sungguhan. Demam ini juga mewabah di kalangan anak muda Indonesia. Terbukti dengan banyaknya komunitas fingerboard yang menjamur di Indonesia. Wah, udah rame di sini, Tim. Coba lagi. Main dong. Hop. Hop. Saya mau loncat dari sini ke sini. Aduh. Itu udah luka-luka itu. Halo, selamat Coba yang ini, pagi. yang lebih jago. Coba. Bukan main dong. Ini dari sini dong, Bro. Iya ya. Bro. Iya. Nah, ikut main dong, Bro. Mana nih? Nggak ada lagi ya, tutup aja nih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. teman-teman. Fingerboarder kita bilangnya ya. Susah ya. Susah, tapi ini Ini kan udah bisa lompat-lompat. ini Coba dicontohin dulu. Mas Contohin. Rido, Mas Hari ini kayaknya sudah ahli dari tadi. Kita cuma baru bisa mejeng. Tuh, ini oli ya namanya. Iya, Oli ya. Nah, dasarnya. jadi kalau di skateboard itu bisa loncat tuh, saya taunya oli namanya. Iya. Tapi kok nggak bisa? Hentak belakang, tekan depan. Ya. Yang ada rusak sama saya nanti deh. Coba dicontohin yang benar, oli yang benar, Mas. Coba kita agak mengerucut di sini, kita contohin oli yang benar. Mas Hari atau Mas Rido? Mas Rido, oke. Mas Rido, coba ya. Contohkan ya. Tuh, Oh. kok bisa ya? Oh. Curang. Coba ada lemnya nggak tuh jarinya? Sama sama itu juga. Coba pakai ini, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Iya, betul, Coba itu. betul. Sama aja. Enggak, saya nggak percaya. Tim. Memang benar bisa Iya, lompat. sudah ahli gitu ya. Ini tapi keren nih, ada trek-treknya. Ini bisa buat apa aja nih? Boleh dicontohin nggak? Ini buat nge-trick sih, buat trik. Oke. Ya, kalau di sini misalnya di sini. Coba. Kalau ini untuk nge-grind. Ini kayak gini yang namanya trik nose grind. Oh, oke. Ada banyak trik sih varian gitu. Jadi semuanya teman-teman ini sudah bisa skateboard dulu kan sebelum main fingerboard? Nggak harus ya? Atau enggak? Sebagian besar sih bisa skateboard dulu, buat fingerboard, tapi untuk saat ini banyak kan juga udah langsung main fingerboard aja, nggak Fingerboard aja skateboard ya? juga bisa. Lebih sedikit lah ini Iya. apa tuh? Luka-lukanya ya kalau misalnya jatuh ya. Betul. Udah gitu kan tidak harus bisa main skateboard kan untuk bisa fingerboard Betul, ya? iya. Kita Jadi yang nggak apa-apa terlatih ya? dengan SMS gitu kan, Iya. jari-jari kita sudah lincah Soalnya nih. untuk yang sudah agak-agak umurnya kurang cepat sembuh kalau tulang patah ya main fingerboard aja gitu loh. Jadi saya belajarnya fingerboard aja, jangan skateboard Jangan lagi. salah Tim, walaupun ini kecil, harganya katanya sama dengan skateboard beneran begitu ya? Berapa sih nih kayak gini? Untuk yang lokal ini sekitar 300 sampai 500, Wah, 300. sampai ada juga yang 700 yang premium. Ini. Tapi kalau untuk yang dari import itu bisa sampai antara 1 sampai 2 jutaan. Tapi Aku sih mungkin membuat mahal. ini ya, ini harus dilihat juga. Mungkin dia build-nya memang berbeda ya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ini kalau kita lihat detailnya ya. rodanya aja ya, dia kuat gitu. Dia bisa bergoyang-goyang gitu. Dia memang menahan beban gitu ya, lebih Jadi kuat untuk sebenarnya. partnya semuanya persis kayak skateboard, cuman lebih kecil aja ininya, size-nya. Semakin kecil justru semakin rumit. Gimana pertama kali tertarik dengan ini, alat yang kecil ini, skateboard mini ini? Awalnya penasaran ya, kenapa sih bisa nempel di Oh. tangan gitu, kenapa saya enggak gitu, coba lama-lama ternyata bisa. Sejarah yang dari di Indonesia gimana nih? Siapa sih yang bawa ke sini? Kalau Tren di ini? Indonesia sebenarnya udah mulai tahun 2002 itu namanya Angga sama Hendra itu jadi mereka bikin masih zamannya Friendster dulu ya. Iya, Jadi mereka iya. ngumpul di anak-anak yang sama hobinya, mereka bikin komunitas papan jari itu 2002. Dan kita setelah itu perkembangan semakin rame 2012 kita bikin merintis Indonesia Fingerboard Association. Wah gitu ya? Oke, Iya. jadi sekarang sudah ada association-nya. Iya, kita Berapa orang nih yang udah bermain nih? untuk di Indonesia sih sekitar hampir 5.000 orang ya kalau seluruh 5.000 Indonesia. orang? Iya. 5.000 orang kalau dikali itu udah 25.000 jari loh. Iya. Atau sekitar berapa? 50.000 jari. Boleh dicoba di sini nih. Yang olahraga
Apakah ini di Indonesia susah mencari wahana seperti ini ya? Sebenarnya sih di Atau Jakarta makin juga banyak banyak dan sekarang ya? di semua kota besar juga kita ada istilahnya meet up-nya. Jadi misalnya di Yogyakarta ada, di Surabaya ada. Iya. Jadi mereka juga udah punya park sendiri, jadi bisa ngumpul. Di Jakarta di mana kalau yang skateboardnya di Otista kali ya yang ada tuh ya? Kalau Jakarta ini kebetulan kita ada di Pasar Santa tuh ada di Pasar Finger Santa. Deck, itu juga ada arenanya. Oh, jadi arena asli yang besarnya ada, yang Iya. fingernya juga ada. Iya. Oke. Kalau di Pasar Santa kebetulan toko fingerboard, jadi cuman buat fingerboard aja. Sini kasihan nih mas, dia ambil Terus sendiri. nih, gimana Padahal dia sih? nggak bisa. Boleh nggak dicontohin teman-teman nih yang bisa menggunakan trik-trik di board ini seperti apa? Ayo silakan. Siapa dulu? Coba lagi. Biasanya ini yang dinilai apa nih kalau kompetisi begini? Kalau kita nilai dari ada beberapa kriteria. Yang pertama kayak main di park ini kita nilai dari skillnya, dari Skill trik yang nempelnya di tangan ini ya? bukan trik yang dikeluarin. Oh, gitu. Kan banyak macamnya trik, ada yang istilahnya papan muter gini, ada yang papan gini, nanti bisa diaplikasiin di semua alat ini. Oh, Misalnya boleh, boleh saya lihat salah satu triknya? Aduh, Mas buat Rido trik. mungkin mau mencontohkan? Nih kalau aslinya jatuh begitu tadi sudah luka-luka tuh mas. Ini saya biasanya triknya flatline aja mas. Jadi misalnya begini, ya gini-gini dikit, saya masih bisa. Ya gini loncat-loncat dikit, itu masih bisa lah ya. Tuh, freestyle. Flatline aja, flatline, nggak bisa jalan. Tuh, Ini tuh, hanya di dibolak-balik juga bisa. angan-angan saja tuh. Tuh. Sembarang. Kalau berdua duet bisa Mas Rido mungkin sama Bisa, ya, Mas Firman Coba ya? gimana tuh? Oke, saya mau lihat nih. Kompetisi sering ya diadakan? Sering, kita hampir setiap bulan di setiap kota di Indonesia ada kompetisinya. Kompetisi ini pun bisa dibilang sama sulitnya begitu ya dengan kalau kita main skateboard asli. Betul. Jadi semua triknya itu hampir 100% sama kayak triknya skateboard. Kalau Cuman untuk kalau skateboard pakai kaki, kita pakai jari, itu Iya, aja nih. bedanya. Negara mana nih yang menjadi idola banget para skateboarder untuk tangan ini? Untuk pertama kali kita bisanya anak-anak dulu sebenarnya dari Jerman. Oh dari Jerman? Iya, dari Berlin. Dan kita juga dulu sempat pernah ikutan kejuaraan dunia di Berlin. Itu Indonesia dapat peringkat ke-8. Peringkat 8 Iya, dunia tim, dunia. lumayan ya. Iya. Iya, Wow, di mana itu di Berlin. Di Berlin. Iya. Jerman ya. Ini saya nggak bisa loh loncatnya. Berapa lama ini belajar hanya untuk oli saja? Sampai ini keangkat aja. Itu berapa lama? Rata-rata sih 2 minggu sampai sebulan. Hah? Saya harus main sebulan baru bisa loncat. Itu belum muter-muter gini-gini. Iya, itu hampir beda lagi. Ternyata susah juga ya. Untuk yang perempuan ada nggak sih mas? Kayak saya kalau tertarik gitu. Ada perempuan. Ada komunitas yang perempuan-perempuannya juga Untuk nggak sih? komunitas ini masih gabung aja, jadi Gabung ya? perempuan sama laki-laki masih gabung. Tapi untuk Sama-sama ya? iya sama-sama. Atletnya ada dong kalau gitu ya, yang perempuan yang berprestasi Ada, juga. Mas. Nah, Di- nggak mau kalah saya tuh. Biar, Boleh juga biar dilihat. dilihat oleh dunia mas. Di depan kita mainnya di situ. Saya pernah mencoba Di sini ngumpet skateboard ya. sekali gitu ya. Susah mencari keseimbangan ketika kita mau meluncur. Kalau untuk tangan ini apa yang susah? Kalau untuk tangan sih paling koordinasi aja sih ininya. Koordinasi? Pertama kalinya. Oh gitu ya. Nah. Kalau kita sudah lancar nanti akan lebih mudah untuk trik Betul. selanjutnya gitu. Tuh, ini saya udah bisa nih. Tuh. Oke. Ini kalau udah suka bisa berjam-jam lupa waktu juga. Iya, kadang-kadang kalau misalnya yang udah kerja kayak saya di kantor, kadang-kadang masih main di kantor kalau misalnya lagi istirahat cetak gitu. Di mana kantornya mas? Kita lapor nanti ya. Aduh, coba ya. Untuk ini kan ada tracknya nih. Ini Iya. seperti skate park jadinya ya. Iya. Gimana kalau biasanya kalau kita lihat di skate park tuh ada orang asik sendiri nyoba berbagai tantangan apa ini apa namanya nih? Semua Semua Iya. obstacle, ya obstacle itu tadi. Coba dites satu-satu misalkan. Siapa dulu Silakan. nih? Wih, jatuh. Dia kecelakaan. Kecelakaan. Jatuh ke jurang. Hati-hati kalau di sini jatuh ke jurang soalnya. Oh gitu ya. Yang ini coba nih, ini seru nih. Kalau dari ujung sana ke sini. Biasanya kalau jatuh seperti itu dalam kompetisi gimana nih mas menilainya? Itu kita nilai ada dari 1 sampai 10. Kalau misalnya bagus bisa 10, kalau misalnya jelek kita misalnya 1 atau 2 itu aja nilainya. Oke. Jadi tetap dinilai ya, Iya. meskipun jatuh tapi yang penting Iya. triknya gimana gitu ya. Betul. Oke. Itu gimana sih? Di Indonesia nih, untuk Silakan kompetisi coba seperti sambil ini, coba. berapa banyak sih yang ikut biasanya pesertanya?
Untuk kemarin kebetulan kita baru saja ada yang dari Jerman ada tur ke Indonesia. Itu kita ngadain kompetisi juga di finger deck Pasar Santa. Itu yang ikut bisa sampai sekitar 100-an. 100 orang? Iya. Wow, itu pemenangnya berapa satu Mas yang juara? Ya kita banyak ini juga sih, banyak kriterianya. Misalnya ada yang pak, kemudian ada nanti yang diadu antara 2 orang, aduan trik Oh, gitu. oke. Untuk membelinya sendiri di Indonesia sudah banyak yang menjual ya untuk ini ya? Kalau memang susah sih sekarang kayak jual online juga udah banyak. Oh, bisa beli online tim. Cuman tadi katanya sih harganya 320.000 sampai 1,3 tuh lumayan. 1,3 juta ya. Tapi kalau mau belajar juga bisa pakai yang plastik. Itu merek, iya plastik. Itu biasanya di mall-mall ada. Itu sekitar 50 ribuan kalau cuma mau buat belajar. Oke, tim sudah bisa tim? Nggak bisa lompat juga. Saya coba aja lah. Iya. Saya coba ya, boleh ya? Tantangan Saya ini. coba ya, dari ujung sini kira-kira bisa nggak naik tangga. Ini harusnya naik tangga, boleh contohin cara naik tangganya? Itu cara saya harusnya itu. Coba. Kalau kayak gini drop in ya. Oh, dia drop ke bawah ya? Iya. Oh, gitu. Kalau drop saya juga bisa. Ya, apa? 1,3 tadi ya? Mati kita. Hop! Injak-injak kan tangganya. Oke, coba. Coba. Aduh, susah ya. Susah kan? Di kenyataannya pasti kita gagal ini. Ini bisa juga kalau mau pakai putaran kan, iya, putar ke belakang, pindah tangga, balik, jatuh-jatuh, bertubi-tubi, patah tulang, ya ke rumah sakit. Oke. Jadi kalau mau Buruan deh, kita belajar. Kita harus. coba fingerboard, silakan membeli boardnya yang harganya lumayan, ternyata bisa 300.000 sampai 1 jutaan. Teman-teman bisa ditemui di Pasar Santa ya untuk yang mau bergabung komunitas Atau ini. kalau enggak kalau misalnya hari Minggu kita ada di Grogol. Itu di swalayan di Grogol ada, nanti bisa dihubungin itu per hari Minggu. Jadi cari dulu lah di media sosial apa komunitas dari Betul, atau teman-teman ini ke ya. ini aja kalau misalnya mau Indonesia hubungin Fingerboard kita di Association ya. grup Facebook juga ada Indonesia Fingerboard Association. Oke. Terima kasih teman-teman sekali lagi Mas Heri, Mas Firman, Mas Rido sudah bergabung pagi hari ini mengajarkan kita sedikit tips ya bagaimana bisa menggunakan dengan benar alat ini, skateboard mini. Harus bisa pose juga dong dengan skateboardnya. Kalau yang ini mungkin kita masih belum bisa, tapi yang setelah jeda kita punya tips juga untuk mereka yang di rumah. Anda yang mungkin kesulitan menyimpan sepatu, nah kita akan hadirkan tipsnya ya. Nanti ada jeda di tim. Pastinya, cat lagi. Tetap di Sapa Indonesia. Coba saya loncat lagi, Mas. Coba Mas, gimana?